Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwata fillah, azaniakumullah wa arsyadakumullah bil iktida'i ila minhajis sunnah. Fa insyaallah narju ila Allah ana sabata lana fi minhajis sunnah. Kita mengharap, memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita berada, menguatkan kita di minhaj sunnah ini, minhaj sunnah ini, yaitu di mana kita mengkaji qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan untuk agar supaya kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan semoga menjadi amal kebaikan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini oleh Allah, setiap hambanya, kalau Allah menginginkan pada mereka, yufaqihu fid din, Allah jadikan orang itu, hamba tersebut, faqih dalam agamanya, faham mana yang halal, mana yang haram, mana itu tauhid, dia tahu itu tauhid, mana itu perbuatan syirik yang merupakan dosa besar, dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dia bertobat sebelum meninggalnya. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita berlindung kepada Allah dari dosa syirik ini, dan semoga Allah mengampuni dosa syirik yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengetahuinya. Maka pentingnya untuk tahu mana perbuatan-perbuatan yang merupakan mudarat terhadap diri kita di dunia ini maupun di akhirat. Dan juga lah itu tahu mana itu sunnah, faqih namanya, mana itu muhdas atau bid'ah. Karena seorang yang faqih akan senantiasa dia kolbunya berhati-hati, takut terjangkit oleh fitnah subhat dan fitnah syahwat. Maka dengan berada di majelis ilmu, minimal dia akan bisa bergaul dengan orang-orang yang bersama, dan nanti akan mencari ketika di hari kiamat, yaumul qiyamah, mencari temannya. Mungkin antum ada yang masuk surga duluan, amin, mencari temannya, mana fulan bin fulan, ya Allah aku rindu kepadanya ketika kajian datang, aku tidak pernah lihat, sekarang ya Allah ingin melihat. Saudaramu ada di sana, kata Allah. Waliyadzubillah. Hadirin finnar,
Maka syafaat seorang, Allah berikan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Ada orang yang juga diberikan, bisa memberikan syafaat, yaitu teman-teman yang soleh. Di samping adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberikan manfaat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu anak yang soleh, anak yang soleh. Lalu itu teman yang soleh. Pentingnya bergaul dengan orang yang soleh, yang nanti akan berikan insyaallah manfaat dengan izin Allah, berlandaskan dalil man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'idzni. Yang Allah memberikan apa? Seseorang memberikan syafaat dengan izinnya, dengan izin Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Ya, ini sudah banyak ditulis oleh para ulama mufassir dan sabit sahih. Ya, ayo ikhwah, semoga kita tergolong orang-orang yang oleh Allah diberikan rahmatnya dan dimudahkan berteman, mencari pergaulan yang soleh. Almar'u ala dini khalili wal yandur may yukhalil. Seseorang berada pada agama temannya, perhatikan dia dengan berteman dengan siapa. Bukan kita tidak boleh berteman dengan siapapun. Ya, hukumnya mubah berteman dengan siapa, hatta seorang dengan orang kufar. Hanya kita tetap bergaulnya dengan ilmu, bukan tanpa ilmu, ikut hawa nafsu dan semacamnya. Tidak, tetap ada al-hudud, batasan-batasan dalam bergaul. Ya, ini yang perlu dia perhatikan. Dengan siapapun, mungkin di warung, di mana, yang berteman boleh hukumnya. Hanya tetap menjaga qawaid muamalah, kaidah-kaidah bermuamalah. Dan ini perlu pelajari nanti kepada asatidah yang masyhur, yang sudah diketahui ilmu tentang muamalah. Barakallahu fiik. Baiklah ya ikhwah, kita lanjutkan kemarin ma'rifatullah. Sekarang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala musannif rahimahullah, al-musannif rahimahullah taala, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarahnya, wa hadhihi hiya al-martabatu tsaniyah maratibil ilm. Ini adalah yaitu tingkat kedua dalam makrifat. Tingkat makrifat pertama pada makrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam matan usulus salasah. Ya. Dan syarahnya ini sekarang makrifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkat kedua adalah makrifat, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min maratibil ilm, tingkat jadi ilmu. Al-ilmu, ilmu yang kita pelajari ini apa ilmu? Ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da ma'rifatullah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala takunu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengenal ma'rifat kepada Allah, yang kedua adalah ma'rifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluh, ya, dan wa rasulihi, dan rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin haqqan. Benar adanya beliau seorang rasul. Tidak ada seorang muslim keraguan sedikit pun dalam kolbunya, sedikit pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini kalau sudah ragu, penyakit akan mengantarkan kepada ke nifaq. Waliyadzubillah. Wasidqan, haqqan, benar ada sidqan, dan benar, jujur, benar. Yang dibawa beliau pasti benar. Pasti benar. Wa annallaha arsalahu bil huda, dan annallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla tabaraka wa taala arsalahu bil huda, mengutus beliau dengan petunjuk. Wa haqqul lil alimin, ya, wal haqqi lil alimin, dan kebenaran bagi seluruh alam, ajmain, seluruh alam, baik alam jin maupun alam manusia, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binatang menjadi masa terjaga dengan
diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh membunuh binatang sembarangan. Hatta ular pun dijaga, dikasih hak sampai 3 kali kalau masuk ke rumah. Binatang terjaga dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Syariat beliau yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, baik golongan jin dan manusia. Ini makrifat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yustanna min dzalika ahadin. Enggak terkecualikan beliau kepada siapapun. Rasulullah diutus kepada seluruh alam. Tidak hanya Bani Israel atau orang Arab atau orang Jazirah, tidak. Nabi kepada seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat. Kita yang pengagum Nabi, mencintai Nabi, pengikut Nabi, ya harus menjadi rahmat. Membawa syariatnya. Tidak garang, ya. Senyum, ya, ketemu dengan siapapun. Salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kelemah lembutan. Beliau hanya kalau pas lagi kajian, ya, memang agak keras sedikit, ya. Kalau, ya, ihtamarrat ainuhu, malah mata beliau merah ketika berkhutbah, ya, dengan suara yang agak lebih meninggi. Karena kenapa? Tentang mengingatkan seseorang kepada anar, neraka, ya. Karena memang begitu. Tapi juga beliau berbeda ketika muamalah, lembut sekali, ya. Maka beliau juga bermuamalah dengan orang Yahudi sampai terakhir beliau menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Artinya boleh kita bermuamalah dengan sesama orang-orang non Muslim, dibolehkan bergaul dengan mereka, menjenguk orang sakit, ya. Dari kalangan tetangga kita mungkin ada yang Nasoro, ya, dijenguk, ya. Antum, ya, mungkin ada yang butuh bantuan, dibantu, ya. Tetap inilah sikap akhlak yang baik yang diajarkan Nabi. Perkara bertanya tentang agama kita, terangkan dengan ilmu, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keadaan ini terjadi kepada siapa yang bertanya tentang ilmu? Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau sebelumnya seorang Majusi, ya kan? Dalam menuntut ilmu. Majusi dan anaknya orang kaya, terkaya di Persia, ya. Terkaya. Pengembang, developer lah kalau zaman sekarang yang bangun-bangun itu. Setelah itu lari lihat agama Nasoro, ingin belajar agama Nasoro, sampai belajar ke toko-tokonya, pendeta-pendetanya, masuk agama Nasoro. Seorang penuntut ilmu beliau, ya. Terakhir beliau bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Kelembutan perjalanan beliau tidak putus asa dalam menuntut ilmu. Tidak melihat backgroundnya siapa antum. Yang penting antum untuk belajar istiqomah di rumah, baca qala Allah qala Rasulullah sallallahu, buka kitab-kitab hadis. Ya, bukan enggak dibolehkan belajar sendiri, bolehkan. Ya, ikhwah, boleh, ya. Banyak ya, kalau antum sudah sebelumnya belajar, ya lanjut aja. Nanti sudah belajar cari guru sampai ya enggak belajar nanti. Ya di rumah nanti jadi apa? Kitab-kitabnya, buku-bukunya. Tetap dibaca, dimuraja. Ya. Dilanjut yang sudah pernah mungkin ada guru kita, mungkin pernah ngajar kita, itu dilanjut dibaca kitab-kitabnya. Ya, yang sempat mengajarkan. Mungkin meninggal saya, wallah, ya. Saya nggak tahu juga, ya. Terus dibaca. Ya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, ya. Karena kematian seseorang tidak diketahui kapanpun, ya, hanya kita bagaimana mempersiapkan diri. Maka ini menjadi rahmat kita, rahmat, ya. Jadi kebaikan di mana dia datang menjadi apa? Manfaat kepada saudaranya, tetangganya, manfaat, ya.
manfaat, membantu, kasih ini ya. Barakallahu fiik. Wala yukhriju min dzalik ahadin, dan tidak keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal itu, yaitu memberikan apa? Menyampaikan kebenaran, menjadi rahmat, ya. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya ayat 107, ya. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali menjadi harfun istisna, pengecualian, sebagai apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam jin maupun alam manusia, dan seluruh alam binatang juga, ya. Menjadi dengan syariatnya Nabi, tumbuh-tumbuhan nggak boleh tebang sembarangan, ya, ada hadisnya itu, ya. Mau potong pohon sembarangan, hati-hati kita, tangan kita, karena kita kadang jalan keroak nggak ada maksud begitu, kasihan juga, ya kan, kasih dia mau hidup juga seperti kita, ya. Kecuali memang mengganggu bismillah, dipotong bismillah dulu, ya kan. Yang punya Allah kan, ya, bukan kita. Walaupun taman di tempat kita, ya, mau panen, ya, masuk ke kebun kita, masa Allah la haula wala quwata illa billah, doanya begitu kan. Lihat tanaman bunga kita di rumah, masya Allah la haula wala quwata illa billah, dipraktekkan, insyaallah, ya, manfaat. Barakallahu fiik. Wa rasuluna, siapa? Rasul kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yu'rafud din, ya, tidak mengetahui agama ini illa min tariqihi, kecuali dari apa? Tariqahnya beliau, jalannya beliau. Kita nggak tahu Islam kalau nggak tahu mengikuti beliau, harus ikut dari beliau. Nggak bisa dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu. Ya, tentunya dari guru-guru kita. Ya, kalau gurunya keluar qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis, ya. Yang kita dengar hadis, ya. Dan diterangkan dengan ilmiah sesuai dengan pemahaman salafus soleh dari rentetan para ulama terdahulu, terus referensinya jelas, ya kan, marojiknya jelas, marjiknya itu jelas, referensinya, ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Nanti ditanya kita belajar ilmunya, oh mana referensinya, kata Malek, ditanya Pak. Walaupun tahu-tahu sedikit, alhamdulillah, pokoknya sudah dengar ini hujah kita nanti di akhirat. Semoga Allah mudahkan kita bisa istiqomah dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa al-wasat, ya, itu adalah apa jalannya Nabi, al-wasitat bainana wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wasito, pertengahan, jembatan, jalan. Jadi sunnah itu adalah jembatan, jalan, thariqah. Sunnah itu thariqah. Thariqah itu sunnah. Jalan. Nggak bisa, kalau nggak bisa jalan ikut sunnah ini, nggak bisa. Bagaimana kita tahu zikir? Bagaimana kita tahu, ya, ibadah kalau nggak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentunya dari para sahabat, para tabi'in, terus dipelajari. Alhamdulillah kitab-kitab hadis sudah banyak terbit, ya. Sekarang dimudahkan oleh Allah dengan adanya Android, ya. Ya, tetap itu kalau sudah jelas memang dicek ke asatidah Ustaz, ini hadisnya sahih Ustaz, sahih. Ya, kita harus mengimani walaupun dari medsos. Ya, ini bagaimana tanya? Ya, barakallahu fiik. Sehingga tetap manfaat. Hatta yu'rafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut mengetahui makrifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makrifat dengan apanya? Dengan sunnah-sunnahnya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasulun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. An-nabiyyu, apa nabi itu? Wallazi, dialah nabi yang uhiya ilaihi bi syar'i, yang diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, walam yukmar bitablighi, tapi enggak diperintah untuk berdakwah, menyampaikannya. Itu kalau nabi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga rasul. Ar-rasul, rasul itu apa? Wallazi uhiya ilaihi, ya, adalah seseorang yang diwahyukan kepadanya bisyar'i wa umir bitablighi,
yaitu dengan syariat, dikasih hukum oleh Allah, dan umiru bitablighi, dan diperintah untuk menyampaikannya atau berdakwah. Wa qad marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrayni, dan telah Allah memerintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilai, yang diwahyukan kepadanya, wa nubbi'ah bi iqra. Pertama beliau ya diwahyukan oleh Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal itu illa annahu lam yu'mar bi tablighi. Pada waktu itu Nabi enggak boleh menyampaikannya kepada masyarakat. Rasulullah SAW ilan nas fakana nabiyan, karena masih nabi. Ursila biqauli ta'ala, selanjutnya Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala mewahyukan lagi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ini baru rasul. Mafhum? Ketika turun ayat Iqra, faqattani, malaikat Jibril memelukku. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Faqattani, siapa yang merangkul? Malaikat Jibril. Iqra, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh ikuti maksudnya. Ya. Rasulullah Nabi Ummi, tidak bisa baca tulis, seperti itu. Maka ketika itu belum rasul, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat selanjutnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai yang berselimut, berdirilah dan kasih peringatan. Karena kedinginan beliau ketika wahyu pertama. Zammiluni ya Khadijah, zammiluni, berikan aku selimut, aku dingin, selimutkan aku dingin, tidak kuat Pak, dingin Pak. Ketika dingin, musim dingin, ya Rasulullah menceritakan pada Aisyah ummul mukminin, dan melihatnya Aisyah juga tetesan keringat ketika wahyu turun. Begitu ya berkeringatnya Nabi SAW. Tapi wahyu itu membuat beliau dingin. Ya, Zammiluni ya Khadijah, kasih aku selimut, aku nggak kuat, dingin sekali, takut Pak. Malaikat Jibril melihat, ya kan, dari ufuk barat, ufuk timur. Antum lihat aja langit itu, ya ufuk barat, masya Allah, makhluk Allah yang besar menurut kita karena kelihatan mata. Malaikat nggak kelihatan mata, ya nggak tahu Pak. Padahal malaikat lebih besar daripada itu. Dan mereka berdesakan di langit, kata Nabi. Bagaimana besarnya makhluk Allah ini. Ya barakallahu fiik. Hayyakumullah. Jadi fa amarahu azza wa jalla bitablighi wal indar. Dan Allah ketika turunkan surat Mudatsir ini, Al-Mudatsir ayat 1 sampai 2, itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitablighi, untuk menyampaikan, wal indari, dan memberikan peringatan tentang neraka, ya, menyampaikan tentang hukum-hukum agar tidak terjatuh ke dalam neraka, peringatan tentang syaitan, iblis dan kroni-kroninya yang akan mengganggu kehidupan kita, memperingatkan beliau tentang dosa-dosa yang akan mengantarkan seorang kepada neraka. Fakana rasulan, ya, dan itulah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakana Muhammadun rasulan, tapi ya, di sini maknanya sebagai rasul. Setelah itu fahuwa sallallahu alaihi wasallam nabiyun, ya, wa rasulun, ya, dan sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut nabi dan rasul. Ini namanya ma'rifat. Ya, wa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam takunu bi ma'rifati ismi. Ya, ismihi. Dengan ma'rifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifat, mengenal nama-namanya beliau. Al-Mukhtar, Al-Mustafa, nama beliau harus tahu kita. Al-Mustafa,
Ya, harus senang ketika disebut Al-Mustafa. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus cinta kita. Al-Mustafa. Ya, jangan sampai dongkol hati ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita. Al-Mukhtar, Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di kitab Zadul Ma'ad, Pak, kalau mau membaca sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Zadul Ma'ad. Ya, barakallah. Ada di sana bab makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab Zadul Ma'ad. Bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam di Zadul Ma'ad. Bab cara minum Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab Zadul Ma'ad. Barakallahu fiik. Biar enggak usah. Jangan biar jalan kajian. Azanikumullah wa arsadakumullah. Setelah itu, ketika setelah tahu makrifat nama-nama beliau, ya, apa? Wa nasabi, turunannya, keturunan beliau, nasab-nasabnya perlu dihafalkan. Kita, anak-anak kita, ya, Abdullah terus ke silsilah, ya, ke silsilah beliau ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Siapa Abul Qasim, siapa Qasim, terus harus antum tahu silsilahnya. Setelah itu panjang, kalau ngupas nasab tebal, ini kitabnya khusus. Tidak selesai kan? Ini kita singkat aja, ikhtisar aja di mukhtasarnya. Ya, ikhtisar diringkas saja, ya kan? Wa takunu bi ma'rifati siratihi, dan mengenal makrifat sirahnya, sejarah beliau, dari beliau, ya. Tentunya yang nubuah juga harus dipelajari. Ya, kitab-kitab terdahulu, ya, nabi-nabi terdahulu menceritakan akan Nabi itu ada nubuat, tanda-tanda nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru tanda-tanda kelahiran beliau, tanda beliau masih ada kecil, ada tanda hitamnya di baunya. Begitu. Terus, ya, sampai ke beliau diangkat Nabi usia 40. Itu sirah-sirahnya harus kita pelajari sampai beliau meninggal dunia. Terus belajari sirah-sirahnya Nabi. Ya. Kitabnya tebal kayak gini juga. Kitab sirah. Ini belum selesai, belum ada lagi syarahnya. Maka kita harus mencintai sirah-sirah Nabi. Kalau ada ulama menceritakan sirah, kita dengeran sejarah, ya, sejarah Rasulullah SAW mulai sejak beliau belum lahir sampai lahir. Ya, sampai beliau diangkat Allah jadi rasul. Beliau di Madinah terus sampai berjuang dakwah. Dan sirah yang paling sampai sekarang, sirah yang masih hidup adalah apa? Rasulullah SAW, apa? Hadis-hadis Nabi. Ya, harus cinta kita mendengar hadis. Ilmu mustalah hadis, ilmunya. Ya, ilmunya hadis untuk tahu mana ilmu dirayah wal riwayah, itu ilmu hadis, al-mustalah hadis. Ya, matanya ya, kalau yang mau belajar ke pondok aja, ya, pondok aja. Ya, daurah enggak bisa, cukup hanya apa sebentar. Ya, terus ada bab ilmu hadis khusus itu, ada ulama pakar ilmu hadis khusus itu, ya. Kita nggak boleh mencampur-campurkan ini, nggak bisa. Karena ada bidangnya masing-masing ulama itu. Innama yasallaha min ibadil ulama, yang takut pada Allah, ya, para ulama. Maka pentingnya kita mengambil ilmu dari para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kitab-kitabnya mereka kita baca, ya, kita buka, kita bedah secara ilmiah. Ya, sirahnya Nabi, sejarah Nabi, harus mencintai sirah Nabi. Ya, ketika dibaca, anak kita ajak mendengar, ayo nak, saya bacakan sirah Nabi. Dibaca sama kita, ya, baca terjemahannya, nggak apa-apa kalau antum, ya, la istati fi takalam lughatul arabiyah, ya, enggak apa-apa. Ya, la ba'sa. Tidak harus pakai yang bahasa Arab. Yang bisa, penting pesannya sampai kepada anak-anak kita. Ya, kepada istri kita sirah Nabi, beli buku-buku sirah Nabi yang memang tertulis di sana apa referensinya jelas, footnote-nya, kitab-kitab di bawah itu biasanya ada
ada murajihnya, ya, ada marji'nya, lihat referensinya siapa, ya, di bawah itu. Insya Allah manfaat sebagai rujukan, ya, yang ada detail referensinya. Kalau skripsi tidak ada referensinya, dibuang sama, ya kan, sama gurunya. Mana referensinya? Enggak, wah, karangan ini, ya, harus ada referensinya. Ini kitab juga ada banyak, ya, ditulis ada referensi. Ya, barakallahu fiik. La itu wa takunu bi ma'rifati sunnati. Setelah kita tahu nama beliau, nama-nama beliau tadi, salah satu Al-Mukhtar, Al-Mustafa, ya kan? Wa nasabi, dan juga nasabnya beliau, ya, silsilah beliau, ya, harus kita tahu. Dzurriyyahnya Nabi, turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat juga harus kita tahu, dzurriyyah sampai sekarang. Ya, kalau dzurriyyahnya Nabi memang, ya, nanti ada bab khusus berkenaan tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tebal kita. Para ulama menulis begitu. Kita nggak bisa instan belajar agama, nggak bisa. Bukan mie goreng, ya, bukan. Agama bukan. Harus belajar terus, dan kita sebaik-baik penuntut ilmu tetap belajar, ya. Nggak bosan belajar agama di rumah, cari buku-buku hadis, ya, buku-buku sirah, ya. Jangan lupa itu, ya. Isikan itu di rumah, ya. Oh, sekarang ada Android, iya, tapi lebih enak pakai kitab atau buku. Ada apa-apa, Androidnya hilang semua itu, ya, disimpan semua kitab-kitab, PDF masuk, hilang infonya, wah, bingung, ya. Kitabnya di rumah, ini yang lebih penting, punya referensi di rumah, ya. Maktabah, perpustakaan pribadi di rumah harus ada, maktabah sendiri, ya, harus, walaupun dikit-dikit lah. Memang agak perlu biaya, perlu biaya untuk itu. Tapi itu lebih berkah, manfaat uang antum. Ketika antum beli buku agama di rumah, nanti dibaca cucu kita, menjadi amal jariah. Kita meninggal dibaca cucu kita, apa ini? Masya Allah, antum jadi amal jariahnya kita semua, ya. Perbaik yang bagus, ditata yang bagus, ya, di rumah taruh, ya, dibaca, yang dibaca tiap hari ditulis jadwalnya kapan dibaca, ya. Barakallahu fiik, barakallahu fiikum. Selanjutnya, ya, setelah tahu sunnahnya, sunnah Nabi itu apa? Sunnah yang dari qala Allah, qala Rasulullah SAW, firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW harus kita tahu. Hadis-hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, ya, Al-Muwatta Imam Malik, ya, Al-Musnad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Abu Daud, ya, An-Nasa'i, yang sudah ditahqiq oleh para ulama alul hadis. Juga Imam Syafi'i itu isinya hadis tuh, ya. Saya hadis, kalau panjang sekali beliau hafal, ya, hafal beliau, ya, sanadnya masya Allah, rijalul hadisnya beliau hafal, ya, Imam Syafi'i ditulis sama beliau, ya. Barakallah. Setelah itu wa takunu mengetahui bi ma'rifati wa sifatil ladzi syarafa bi, mengetahui sifat-sifat beliau yang Allah muliakan, ya, sifat-sifat beliau di hadis. Tentunya tidak bisa tahu dengan bagaimana Nabi kita duduk, tidak bisa. Harus tahu dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara makan beliau, bagaimana beliau ketika berada di kalangan para sahabatnya, ketika beliau duduk bagaimana, ya, ketika beliau berbaring mau tidur bagaimana, itu di kitab hadis, ya, kitab-kitab hadis. Tapi ulama sudah menulisnya adab-adab. Nanti larinya ke adab makan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab berpakaian menurut Rasulullah sallallahu. Bagaimana kalau berpakaiannya berbeda dengan pakaian orang lain? Ini ada hadisnya juga semua. Ya. Bagaimana kalau kita berbeda dengan orang lain sepatunya? Itu juga lihat al-khuf. Ya. Sepatu ketika musafir, apakah sepatu dilepas ambil wudu? Ini perlu ilmu juga. Mulai kitab Thaharah sampai Al-Almiyah, kitab air terus, ya.
Itu belajar di misalnya di kitab kitab Bulughul Maram ya, Umdatul Ahkam, itu kan kitabnya untuk belajar tentang masalah fikih, mulai toharo, air, zakat, puasa, terus apa semua ada, pakai baju ada nanti ya di sana. Untuk adab-adab kitab Riyadhus Shalihin, sama Adabul Mufrad Sahih Bukhari, kitab Adabul Mufrad ya. Ini sifat-sifat Nabi, kita belajar dari sana. Sifat-sifat kelembutan Nabi, bagaimana akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Adabul Mufrad ya, yang mungkin yang ringkas oleh Al Imam Bukhari. Ada yang kitab-kitab yang lain. Kitabul Adab ada lagi ya. Selanjutnya wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kaunuhu rasulan, beliau adalah seorang rasul, wa Abdullahi, dan seorang hamba, Abdulillah, seorang hamba yang benar-benar hidupnya untuk Allah. Fahuwa basyariyun ya, beliau adalah bashar, manusia. Tapi apa? Mukarramun, yang dimuliakan Allah. Mukarramun dengan apa? Bil wahyi, dengan wahyu. Ya, mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mulia karena Allah berikan wahyu. Diwahyukan, ini bedanya. Ya, hanya Nabi. La nabi apa ada. Misalnya kita nanti berjalan-jalan ada orang ngaku dapat wahyu, sudah kita la nabi apa ada, nggak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Ya, jangan aneh-aneh. Ini akidahnya seorang muslim, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. La nabi apa ada, apapun. Karena sumbernya tahu Islam kepada Rasul, bitoriki, dengan jalannya kepada beliau, torikonya kepada beliau. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya yuha ilahi, yang diwahyukan oleh Allah. Wa sayati tafsil dzalik, insyaallah akan diterangkan ya dzalik insyaallah azza wajal fi tafsilil usul, di keterangan usul yang selanjutnya, pondasi-pondasi usulus salasa. Wa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam laisat ilman yuhfaz. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukanlah ilmu yang harus kita jaga. Wa innama hiya ma'rifatu mu'aththara fi a'mali. Bukan kita hafal saja ilmu makrifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita hafal saja, tapi apa? Mu'aththara. Ya, mu'assaratun, memberi pengaruh fi a'malina. Ya, fi a'mali, kepada amalan kehidupan kita. Bukan hanya kita hafal qala Rasulullah SAW, tapi tidak diamalkan. Yang ringan-ringan dulu. Para sahabat Nabi itu menghafal Al-Quran 9 ayat dulu, baru mengamalkan, baru menghafalkan lagi. Itu yang masyhur. Ada yang juga begitu. Kita ya yang ringan-ringan dulu. Ya, kemampuan manusia tidak sama. Mungkin ini cepat hafalannya kuat, ini kuat dan semacam ini cepat langsung, tidak sama. Mungkin antum punya amalan puasa, antum puasa aja. Antum mungkin punya amalan bisa mengerjakan sholat malam aja, mungkin itu spesialnya. Tidak apa-apa, tidak harus puasa malam, tidak harus begitu. Antum punya amalan sodako saja, itu saja. Tapi antum istiqomah, daripada campur-campur la are pas posang, ya cer-kacer pas. Penting antum istiqomah, sholat sunnah, rawatib gak pernah lepas, itu saja mungkin amalan antum, itu mungkin manfaat nanti. Itu kata para ulama yang saya baca seperti itu. Jadi amalan khusus, sahabat juga begitu. Amalannya ada amalan khusus yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Yang kecil mungkin itu semua orang nggak lihat. Ya, ada yang biasa sholat sebelum sholat wudhu itu kan siapa? Bilal bin Rabah, ya kan? Sholat wudhu diajar karena tahu perintah dari Nabi, beliau kerjakan. Ya, bukan beliau ngarang sendiri, tidak, beliau dengar hadis yang lain yang sebelumnya. Itu ada bab khusus berkenaan itu. Ya, langsung beliau kerjakan. Kedengaran amalannya kecil, ya kan? Tapi rutin begitu. Antum sholat malam 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat, sudah rutin, saya nggak pernah lepas. Atau sholat duha nggak pernah lepas. Ya,
perkara ada fadoil, keutamaan mungkin antum orang itu ya mungkin semangat lah ya. Tapi tetap kita karena Allah, amalan itu mengharap pahala, tapi tetap istiqomah. Enggak ada karena ini, tetap istiqomah begitu. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, jadi berpengaruh kepada amalannya, sunnah Nabi. Maknya begitu sunnah. Yang mungkin bisa berjenggot ya berjenggot, yang ringan-ringan saja. Kalau tidak bisa, ya kan? Sunnah, ini kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenggot sunnah, ya kan? Bisanya saya begini, ya sudah, bisanya. Ya bisa motong kuku, ya, yang kecil-kecil dulu, nanti tambah yang lain begitu. Tapi istiqomah nggak hilang itu, begitu. Mencabut bulu ketiak, sunnah hukumnya. Mencukur bulu kemaluan, sunnah hukumnya. Ini sunnah-sunnah yang kecil ini kalau kita kerjakan. Memakai sesuatu dari yang kanan dulu, sandal, melepas dari kiri, ya, mau masuk ke toilet kaki kiri dulu, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, begitu. Keluar gufronak kecil-kecil dulu. Tapi rutin antum istiqomah, mungkin jadi amalan antum. Sunnah kan apa-apa yang ditinggal Nabi. Ketika kita meninggalkan apa-apa yang ditinggal Nabi, itu namanya sunnah apa? Sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Sunnah ketika kita mengikuti Nabi, apa yang ditinggal Nabi yang meninggalkan kita tinggalkan. Itu sunnah tarkiyah. Barakallahu fiik. Lanjutnya ayo ikhwah. Tinggal satu bait. Ini banyak ya. Ayyubbala ma jaa minal huda, dan kita fa inna dzalika yaltazimu ayyubbala ma jaa bihi minal huda. Kita senantiasa terus menerus menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa isadaqahu fi kulli khabari, dan membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Enggak boleh ragu sedikit pun apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh ada keraguan. Selama itu sahih hadisnya, kita enggak boleh sedikit ada apa keraguan tentang munculnya Dajjal, ya, azab kubur, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, nggak boleh ragu sedikit pun. Ya, membenarkan semua apa yang datang dari Nabi, kabar-kabar beliau. Wa man nuqila ilail khabar bitaraki sahih, bila seseorang mengambil kabar tersebut, hadis tersebut, ya, khabar tersebut, khabar masuk hadis kalau sahih, ya, dan sahih wajib alai tasdiki, maka dia wajib menerimanya, membenarkannya, tasdikihi. Setelah itu ka'annahu sami'ahu minan nabi, seolah-olah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hadis sahih. Itu gunanya belajar hadis. Orang yang paling banyak sholawat adalah orang yang belajar hadis. Karena setiap berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum belajar 100 hadis, 100 pahalanya besar sekali, pahala sholawat. Maka cintai belajar hadis, dibaca di rumah, walaupun terjemahan tidak masalah selama terjemahannya sahih. Antum baca sama istri antum, anak antum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Bulughul Maram, kitab Sahih Bukhari, ya. Barakallahu fiik. Yang usia kita 40, 50 mau belajar bahasa Arab, ya. Kadang terganggu juga, Pak. Yang banyak ikhwah yang cerita ke anak, juga ustaz-ustaz cerita kepada saya, ya sama. Artinya bukan nggak boleh, ya dianjurkan terjemahan ya usia-usia. Udah, karena kita sudah mengamalkan, babnya mengamalkan sudah usia 40 ke atas. Tetap belajar sambil belajar, ya, begitu. Fokus belajar. Karena kita itu yang ditujukan. Untuk apa? Karena alatnya untuk mengenal agama bahasa Arab memang. Tapi apakah nggak boleh? Boleh hukumnya baca terjemahan, ya. Jangan sampai nanti nggak boleh. Ini bahaya juga pemahamannya, ya. Ngeri. Yang kita nggak boleh taklid juga, harus dengan ilmu dalam menyampaikan. Ya, tetap boleh hukum. Ya, malah dianjurkan kalau memang terjemahannya bagus dan sahih ditakhik sama ulama yang lain, maka itu boleh, wajib hukumnya mempelajarinya. Barakallahu fiik. Ka'annahu sami'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca hadis sahih
Ya, hadis sahih qala Rasulullah sallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihu fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dibaca itu, didengarkan kepada anak-anak. Nah, ini bab niat, dibaca bab niat dulu. Niat setahun niat. Yang belajar lama memang. Ya, dibaca berulang-ulang. Itu saja, itu lebih manfaat daripada antum ke bab yang lain. Itulah adab-adab dalam belajar al-mubadir li ta'lim ilmu hadis, juga diterangkan dalam ulama ya, adab-adab belajar ilmu hadis ya. Satu, beda dengan yang sudah kuat hafalnya sejak kecil ya. Seperti Syekh Jihad ini yang baru yang di Mekah kemarin ya. Abu Jihad semua Masya Allah ya, sejak kecil sudah hafal Quran ya, ada tanda-tandanya begitu. Ulama berikan kemampuan semacam itu. Mungkin ada yang lain, Masya Allah. Tapi tetap harus dikontrol, dijaga itu pergaulannya. Karena cepat hilang. Ya sudah tidak merojaah hafal 30 juz tapi tidak merojaah, hilang juga. Ya tetap dijaga. Ya karena berat merojaah itu. Barakallahu fiik. Itulah salah satu dari sikap istiqomah kita ya. Karena istiqomah adalah jalan untuk menuju kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.